Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku bakal ngejelasin gimana caranya bikin intro yang epic buat YouTube. So ya, sebelum kita mulai video kali ini kayak biasa, intro terlebih dahulu. Oke, jadi intro yang bakal aku coba jelasin pada kesempatan kali ini tuh bukan intro yang kayak tadi yang aku buat, tapi intro yang udah pernah aku buat pada video Agung Hapsah yang kayak gini. Oke, jadi itu yang bakal kita coba bahas gimana caranya untuk bisa buat intro kayak tadi. Dan mungkin kelihatannya agak simple kayak cuma ada teks, tulisan atau segala macam. Tapi ini nggak sesimpel itu, ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin yang aku gunakan untuk bisa bikin intro kayak gini. Dan ya, sebelum kita mulai, kalian harus nyiapin bahan-bahannya terlebih dahulu. Tapi kalau emang kalian belum ada bahan-bahannya, aku bakal coba upload ataupun aku masukin bahan-bahan yang aku gunakan pada video kalian untuk bisa bikin intro ini di link di bawah. Kalian coba cek di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung masuk ke dalam Adobe Premiere Pro. Pertama-tama, kalian harus bikin project baru, kayak biasa bebas terserah kalian nama projectnya, bikin sequence baru juga. Lalu masukin semua bahan yang bakal digunakan pada video tersebut. Aku pakai ada dua foto yang bakal aku masukin, yaitu foto Agung Hapsah. Ini fotonya yang kelihatan orangnya, dan ini foto yang bakal aku jadiin kayak semacam backgroundnya. Dan ini sebenarnya ada Agung Hapsah juga di belakang karena nggak ada frame pada video itu yang gak ada orang, jadi aku ya udah ambil ini karena Agung Hapsahnya kecil, jadi aku bisa buat kerasa kayak kurang kelihatan gitu ya. Oke, mungkin ada beberapa kalian yang notice atau mungkin enggak, background yang digunakan pada video tersebut, pada intro tersebut itu backgroundnya nggak ada orang, jadi nggak kelihatan ada orang, bersih semuanya. Agung Hapsah di sini nggak ada, Agung Hapsah yang besar itu nggak ada, yang di belakang juga nggak ada. Jadi gimana cara aku bisa bikin video kayak gini? Itu simple aja. Cara buat bikinnya ini aku ada dua frame sebenarnya. Jadi frame yang atas kita matiin dulu. Ini sebenarnya background yang paling bawah, yang background standar yang aku gunakan, yang bahan yang ini aku pakai buat backgroundnya, dan biar bisa lebih natural gitu si warnanya dan segala macam, itu aku kasih namanya kamera blur, biar lebih ada blur jadi kelihatan agak bokeh gitu. Ntar aku bakal masukin Agung Hapsah orangnya doang di depan, itu kerasa ada depth of field-nya, jadi ada bokehnya. Kasih blur sekitar 8 cukup, terserah kalian coba-coba aja utak-atik yang paling sesuai. Lalu yang gunakan itu kan di sini kelihatan ada Agung Hapsah, walaupun ya mungkin fine kalau dimasukin, tapi ya gunakan itu biar bisa lebih bagus, bisa lebih menarik. Itu aku ilangin Agung Hapsahnya dengan cara, nah kalian lihat ini frame kedua itu kalau aku masukin bakal kayak kelihatan Agung Hapsahnya. Caranya gimana? Ini adalah frame Agung Hapsah yang bahan yang ini. Jadi frame yang ini aku ambil tapi cuma bagian sebelah sininya doang. Jadi bagian backgroundnya doang aku ambil buat nutupin Agung Hapsah yang kecilnya gitu ya. Lalu habis itu aku kasih masking juga di sini. Kalau bisa lihat di sini ada masking. Kalau maskingnya dimatiin, itu ada kelihatan Agung Hapsahnya di sini. Tapi kalau kita nyalain, jadi cuma bagian sebelah sini doang yang aku munculin, bagian sini di mana bagian Agung Hapsah itu kelihatan. Jadi bagian sini kita potong, dan ya ini masih ada kakinya karena di bagian bawah sini tuh ada tubuh Agung Hapsah, jadi nggak bisa kita masukin. Tapi ini udah lumayan bagus. Yang penting kepala nggak kelihatan, badan nggak kelihatan. Mungkin kaki ini kelihatan, mungkin kayak apa itu, kursi maybe atau meja, jadi nggak terlalu jelas. Dan itu salah satu yang menarik yang perlu kalian, yang mungkin beberapa kalian notice ataupun enggak, I don't know. Oke, habis itu yang aku gunakan untuk backgroundnya ini, biar kerasa lebih menarik gitu, aku kasih tulisan. Aku kasih tulisan Agung Hapsah gitu ya. Kalau kalian lihat, ini hasil akhirnya jadi tulisan Agung Hapsah di belakang, tapi aku kasih blurnya juga biar kerasa nyatu sama backgroundnya, jadi tulisan Agung Hapsah tersebut. Karena di depan aku bakal simpen tulisan Agung Hapsah yang lebih besar dan juga lebih jelas. Jadi ya, cara buat tulisannya gimana? Simple aja sih. Tulisan yang atas itu tulisan Agung Hapsah biasa. Aku kasih opacity-nya, aku turunin jadi 50%. Ini pakai font Lemon Milk yang biasa digunakan oleh Agung Hapsah dari dulu banget gitu. Aku udah ngikutin itu pakai font Lemon Milk. Lalu kasih opacity-nya turunin, dan juga dikasih kamera blur lagi. Aku simpan di 4 biar nggak terlalu blur kayak background belakangnya. Jadi masih kelihatan ada depth juga. Jadi ya. Lalu di bawahnya aku kasih glow effect. Jadi glow effect ini gimana ceritanya? Ini basicnya itu tulisan Agung Hapsah juga, cuma warnanya aku buat jadi warna biru. Aku kasih kamera blur, kasih lebih lebih besar biar lebih kayak
ya lebih smooth gitu belakangnya. Jadi aku kasih 9, kalau dimatiin itu ya nggak terlalu kelihatan. Tapi aku besarin jadi kelihatan ada warna glowing effect, warna biru di belakang. Walaupun sebenarnya bisa dibuat tuh juga pakai drop shadow sebenarnya bisa. Karena drop shadow, kalau pengen coba pakai drop shadow, misalkan yang glowingnya aku hilangin, kasih pakai drop shadow, tapi warnanya diubah jadi warna biru. Oke. Warna biru. Lalu di distance, lalu di distance-nya kita buat jadi 0. Lalu softness-nya kita tinggiin, dan ini juga sebenarnya bisa ngebuat ala-ala glowing juga. Jadi ya terserah kalian kalau pengen pakai efek yang mana, ya it's up to you. Cuma yang aku gunakan, aku pakai yang efek ini biar bisa lebih fleksibel untuk aku edit-edit lagi. Dan ya, kalau mau digabung juga sebenarnya nggak masalah. So ya, yang aku buat itu kayak gini. Ini jadi frame buat backgroundnya. Aku bikin sequence sendiri. Lalu habis itu aku harus mempertimbangkan terlebih dahulu lagu apa yang bakal aku gunakan. Pada video kali ini yang aku gunakan itu adalah lagu dari Agung Hapsah itu sendiri. Jadi pernah ada di video yang vloggers pemula kalau nggak salah ya, vloggers pemula itu dia juga bikin intro kayak gini, dan aku emang terinspirasinya dari sana, dari video itu, dan aku pakai lagu yang sama biar efek ataupun feeling dari video Agung Hapsah itu lebih kerasa. Lagunya kayak gini. Simple, lagunya pendek, dan bakal kita gunakan. Oke, jadi langsung masukin aja backgroundnya sebagai background utama untuk di belakang yang bakal kita gunakan. Lalu kita bakal sesuaiin, cari dulu potongan mana ataupun bagian mana yang bakal kita potong gitu sesuai dengan beat yang ada pada lagunya. Oke, ini potongan yang bakal aku gunakan. Sebenarnya nggak bakal terlalu masalah karena aku nggak mau benar-benar ngikutin beat. Jadi kayak yang standar ataupun normalnya itu orang-orang bikin intro segala macam itu ngikutin beat yang ada pada lagunya. Jadi pada video kali ini aku pengen lebih fleksibel aja. Aku pengen edit gambarnya dan mungkin beatnya yang bakal aku ngikutin ke gambarnya justru. Ada beberapa cara ataupun teknik yang bakal gunakan untuk intro ini. Pertama-tama masukin terlebih dahulu Agung Hapsahnya, gambar Agung Hapsah ini dari video sebelumnya aku cut bagian Agung Hapsah doang. Jadi kalau aku hilangin itu cuma Agung Hapsah doang yang bakal hilang, dan backgroundnya itu masih full. Jadi ya kalian bisa edit itu dimanapun terserah kalian. Kalian bisa edit di Photoshop kah, atau misalkan di Premiere Pro juga kalian bisa edit secara manual, potong, it's okay, terserah kalian mau pakai editnya di mana. Lalu bahan ketiga yang bakal aku pakai adalah tulisan Agung Hapsah di depannya. Oke, tulisan Agung Hapsah yang aku gunakan itu tulisan outline-nya doang. Kalau kalian nanya gimana cara buatnya, ini misalkan tulisan masuk ke dalam legacy title properties, itu di bagian inner strokes-nya kalian inner stroke kalian centang, lalu fill-nya kalian matikan gitu. Jadi cuma kelihatan pinggirannya doang. Bisa pakai inner atau outer sih sebenarnya. Tapi aku gunakan inner aja. Warnanya di setting warna putih kayak biasa. So ya, simple. Tapi hasilnya bagus sih kalau menurut aku, cukup modern karena lumayan lagi tren gitu ya kalau bisa bilang font kayak gini, tulisan font kayak gini. Lalu yang bakal aku gunakan itu aku bakal gerakin dari 3 bahan tersebut, tulisannya, Agung Hapsahnya, sama backgroundnya. Tapi aku bakal bikin kayak efek parallax. Jadi kalau kalian tahu, kalau misalkan gambar kalian ataupun kamera kalian itu digerakkan mengelilingi arah subjek sama ada background, itu bakal beda gerakannya. Jadi background itu bakal bergerak lebih cepat, sementara subjek yang ada lebih dekat ke kamera itu bakal geraknya lebih lambat. Dan teknik ataupun teori tersebut yang aku bakal gunakan pada intro ini. Jadi pertama-tama semuanya aku zoom terlebih dahulu, dan untuk zoom juga ini akan beda. Jadi yang bagian depan itu bakal lebih ke zoom, yang bagian tengah itu gak terlalu lebih zoom lagi, apalagi yang background. Jadi zoomnya bakal beda juga. Misalkan yang utama tulisan Agung Hapsahnya kita buat 180% ukurannya. Lalu foto Agung Hapsahnya aku bakal buat 150%. Lalu backgroundnya aku bakal buat 130% aja biar ada perbedaan gitu ya. Lalu yang bakal aku gunakan itu kita pakai efek transform aja. Efek transform di ketiga bahan tersebut yang bakal kita gunakan. Lalu kita tinggal mainin posisinya aja. Aku bakal pakai 2 cara aja, yaitu pada bagian pertama, pada potongan pertama itu aku bakal mainin si bahan-bahan yang aku pakai itu ke atas ke bawah gitu. Jadi cuma vertikalnya doang. Lalu di bagian yang kedua, potongan kedua aku bakal gerakin ke arah horizontalnya doang, geser kanan kiri tapi sedikit aja. Dan bagian yang terakhir, bagian ketiga itu bakal kayak masukin lebih epic gitu. Jadi dari jauh zoom out banget masuk ke dalam. Jadi itu yang bakal aku gunakan. Lalu kita tinggal framing aja pakai transform. Caranya gimana? Tinggal di frame bagian awal, klik positionnya. Jadi di sini posisinya kita klik. Lalu di bagian akhir, di frame terakhirnya, di bagian posisinya kita bisa gerakin. Misalkan backgroundnya kita buat ke bawah. Yang awalnya
yang awalnya terlalu atas banget gitu ya. Awalnya atas banget, lalu kita ujungnya ataupun last frame-nya itu bikin ke bawah. Jadi kayak gitu. Jadi geraknya ke arah atas si background-nya. Subjeknya juga sama, kita buat hal yang sama. Posisi awal sama posisi bagian akhir. Lalu di last frame-nya itu Agung Hapsanya kita naikin juga biar sama kayak background-nya, tapi nggak terlalu naik gitu, nggak sejauh sama background-nya. Jadi kalian bisa lihat ini background-nya itu bergeraknya lebih cepat ketimbang subjeknya. Jadi di sini tulisan G-nya itu kena sama telinganya, tapi pas kita majuin yang frame terakhir itu G-nya lebih atas, beda sama telinganya. Jadi bakal kerasa ada paraleks di sana gitu ya. Walaupun mungkin nggak semua orang bakal ngerasain gitu bedanya, tapi ya ini detail yang sebenarnya penting banget buat kita lakuin gitu ya, kita gunakan. Tapi kadang nggak semua orang perhatikan gitu ya. Jadi pergerakannya itu agak beda. Dan terakhir yang mungkin aku tadi ketinggalan itu adalah kita aktifin motion blur-nya. Kita naikin checklist sini, centangnya kita matikan, lalu kita kasih motion blur 50 misalkan. Biar ada sedikit blur. Atau mungkin yang subjeknya kita buat cuma 10 aja, tapi di yang background kita buat lebih besar gitu ya. Kita matikan centang, lalu kita naikin ke 50. Tulisannya juga sama, kita kasih efek yang sama yaitu efek transform, lalu kita edit posisi awal sama posisi akhirnya. Kayak biasa kita naikin juga dan lebih dikit lagi naiknya gitu, nggak terlalu jauh. Jadi awalnya kita bisa lihat di sini, ini U-nya itu di atas bahunya, tapi pas di sini U-nya itu jadi ada di bawahnya. Mungkin ya bawahnya sedikit, jadi kerasa bahwa tulisannya itu bergerak lebih lambat ketimbang background sama subjeknya. Lalu kita lanjut ke bagian yang kedua. Sama aja sebenarnya, ini kita bakal gunakan bahan yang sama juga, tapi mungkin aku bakal panjangin ke ujung biar kita tinggal potong di sini aja. Lalu tulisannya juga sama aja, kita copy lalu kita perpanjang biar bakal digunakan untuk scene selanjutnya juga. Lalu pada scene yang ini itu aku bakal bikin beda, tadi aku bilang awalnya naik turun, sekarang kita bikin geser kanan kiri. Oke, lalu kayak biasa kita kasih zoom sedikit, si backgroundnya 130 mungkin kita simpan ke ujung sebelah kiri, jadi bakal kita geser ke arah sebelah kiri si backgroundnya. Agung Hapsanya juga kita zoom lagi 150%, kita turunin biar kelihatan mukanya, lalu kita simpan ke arah mentok sebelah kanan, jadi biar kita bisa geser Agung Hapsanya ke arah sebelah kiri. Atau kebalikan juga nggak masalah, mungkin kita balik aja ya, Agung Hapsanya lebih ke arah kiri, nanti kita bakal geser kanan gitu. Backgroundnya juga sama, kita mentokin, lalu si tulisannya juga sama, karena kita bakal geser ke arah sebelah kanan. Jadi ya itu saja. Lalu kita kasih efek yang sama, efek transform. Kita mainin posisi di efek bagian awal ataupun di frame bagian awal maksudnya, itu di background. Lalu kita geser di frame bagian akhir, geser ke arah sebelah kiri, kita mentokin aja karena background itu bakal bergerak paling cepat. Lalu di bagian awal untuk Agung Hapsanya doang kita kasih posisi juga. Lalu di bagian frame terakhir kita gerakin Agung Hapsa ke sebelah kanan juga. Tapi yang berbeda tentu posisi Agung Hapsa itu jangan terlalu bergerak lebih cepat daripada backgroundnya. Jadi di sini rambut ujungnya itu ke timpa ataupun nimpa tulisan H, tapi di sini nggak nimpa tulisan H-nya. Jadi ya di sini masih ada jarak. Jadi bergeraknya lebih lambat ketimbang backgroundnya. Lalu di tulisannya juga sama, di frame bagian awal sama frame bagian akhir kita kasih posisi, lalu bergeraknya juga harus lebih lambat lagi ke sebelah kanan. Di frame bagian awal di sini H-nya itu paling ujungnya ini kelihatan mentok ke bagian jaket dari Agung Hapsa, tapi di sini kita buat gak sampai mentok banget. Jadi ya pergerakan lebih lambat lagi ketimbang dari Agung Hapsa. Jadi bakal kerasa ada paraleksnya. Di scene terakhir juga kita sama, kita kasih efek transform juga, tapi aku bakal kasih background. Jadi karena aku bakal munculin ketiga bahan ini dari luar frame, aku bakal kasih background biar belakangnya itu masih ada kerasa lebih bagus gitu ya. Jadi aku bakal kasih background warna putih gitu, putih doang, ada teksturnya kayak gini. Kalian bisa lihat putih ada teksturnya biar kerasa lebih bagus gambarnya kalau pas lagi semua bahan tersebut itu keluar dari frame. Jadi dikasih efek transform lagi, di posisinya kita gunakan awalnya keluar dari frame lalu masuk ke dalam frame. Di bagian Agung Hapsanya kita aktifkan, kita kasih keyframe juga. Di keyframe bagian akhir itu keyframe bakal kita gunakan sebagai frame akhir. Lalu kita majuin, di sini kan biar beda gitu, lebih lambat gerakan masuknya. Kita majuin sekitar 10 frame dari setelah background itu masuk ke dalam frame-nya, lalu kita keluarin Agung Hapsanya. Oke, jadi nggak bakal bareng sama dari background-nya. Lalu tulisannya juga sama, kita pakai efek transform, kita mainin posisi akhir sama posisi awalnya.
sisi akhir ini bakal kita gunakan. Di bagian mungkin ini Agung Hapsah kita hilangin dulu karena bikin crash. Bagian awalnya Agung Hapsah kita geser ke ujung banget. Lalu kayak biasa ini kita majuin tadi 10 frame buat Agung Hapsahnya. Buat tulisannya kita buat lebih lama lagi, misalkan 15 frame setelah Agung Hapsah masuk. Jadi bakal kerasa beda gitu ya. Masuknya itu bakal berbeda gitu. Awalnya background terlebih dahulu yang masuk, baru Agung Hapsahnya, baru tulisan dari Agung Hapsah tersebut. Lalu kita kasih efek easy in gitu ya, easy in karena biar bisa gerakan lebih smooth. Lalu kita biar lebih bagus lagi itu pencet Alt, klik bawah. Lalu di sininya kita bisa edit lebih banyak lagi. Kita bisa edit ini lebih cepat di awalnya, lalu melambat setelahnya. Oke, lalu di bagian background juga kita kasih sama easy in juga. Klik kanan, ease in, lalu di bagian bawahnya kita Alt, pencet bawah biar bisa langsung buka ini grafiknya. Lalu kita naikin jadi biar masuknya lebih cepat dulu di awal, tapi bakal jadi melambat selanjutnya. Lalu tulisannya juga kita kasih efek yang sama, ease in, lalu kita bawahnya buka, kasih awalnya lebih cepat. So ya, jadi itu aja buat video kali ini. Gimana caranya aku bikin video intro yang epic gitu ya. Mungkin kalian bisa lebih jelajahi lebih lanjut, explore lebih lanjut lagi mengenai teknik ini. Karena aku pakai teori dari parallax. Jadi background belakang sama background subjek itu bergeraknya beda. Walaupun pergerakan kameranya itu sama. Jadi ya, kalian bisa coba-coba lagi biar bisa bikin efek ataupun intro yang lebih menarik lagi. So iya, mungkin itu aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, saran atau pendapat, atau mungkin request video kalian kita harus bahas apa lagi di channel ini, tulis di comment section di bawah. Aku bakal seneng banget buat baca-bacainnya. Aku bakal usahain untuk bantu kalau ada kalian pertanyaan, aku bakal usahain untuk bantu jawab secepatnya. Dan kalau nggak bisa ya aku bakal coba bawa ataupun coba bales itu di video kedepannya. So ya, itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. Aman Azibadillah. See you guys sama next video. Bye-bye. Ini cukup lumayan ribet syutingnya karena tadi kameranya baterainya udah habis juga. Ini udah mau habis, belum habis sih, masih bisa jalan tapi udah mau habis. Dan tadi awalnya udah kepotong karena aku terlalu lama syutingnya. Dan ya udah kepotong, jadi aku harus syuting ulang ataupun rekam ulang, jadi harus resync lagi suaranya karena audionya itu sama video sama si bandicamnya itu terpisah sama si layar screennya. Jadi ya agak lumayan hektik. Dan ya I don't know what do you think about this background. Jadi background aku pakai lampu neon lagi warna biru. Jadi harusnya si parasnya lebih kerasa sih. Antara aku yang keylightnya itu warna daylight atau warna lebih ke arah tungsten gitu, orange. Belakangnya itu backgroundnya warna biru. I don't know, what do you think? Aku lumayan suka sih, lumayan keren. Cuma ya it's good sih karena aku cukup bosen background yang sama beberapa video ke belakang. Walaupun video terakhir itu aku bikin vlog di luar jadi agak beda. Dan ya it's nice bikin video lagi. Ya aku udah cukup rutin sih sekarang akhir-akhir ini bikin video. Dan ya semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan kalau kalian melihat wide-nya kayak gini, cara mic-nya kena, cara mic-nya di bawah pakai video mic Takstar kayak biasa yang selalu aku gunakan. Di sini aku pakai keylight gitu. Jatuh. Keylight biasa yang selalu aku gunakan pakai 4 lampu. Di sini aku pakai styrofoam biasa buat jadi fill lightnya, jadi mantulin keylight ke arah aku. Jadi kalau nggak pakai itu bakal lebih gelap. Jadi aku pakai biar lebih terisi bagian sebelah sininya. Lalu background biasa ini mungkin kelihatan kayak kurang bagus kalau zoom out.